Bapak dan Ibu memasuki masa tua, banyak dari kita mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari hal-hal besar. Bukan dari pencapaian, bukan dari pujian, dan bukan pula dari kesibukan. Justru kebahagiaan di usia senja sering lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kebiasaan sederhana yang tampak sepele, tetapi jika dijalani setiap hari, perlahan mampu mengubah hidup menjadi lebih tenang dan lebih damai. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, masa tua membawa perasaan yang sama, yaitu keinginan untuk hidup lebih bahagia tanpa terlalu banyak beban di hati. Banyak orang mengira bahwa untuk bahagia di usia tua dibutuhkan perubahan besar. Padahal, dalam psikologi lansia, justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak paling kuat. Cara kita bangun pagi, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita menanggapi keadaan, semua itu membentuk kualitas hidup secara perlahan namun pasti. Pak Hendra, seorang lansia berusia 71 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya berubah bukan karena peristiwa besar, tetapi karena ia mulai merawat kebiasaan kecil. Ia belajar bangun dengan tenang, tidak lagi terburu-buru, dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah lewat. Dari kebiasaan sederhana itu, hatinya terasa lebih ringan dan tidurnya lebih nyenyak. Kebiasaan kecil yang baik memberi dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional. Pikiran menjadi lebih stabil, emosi lebih terjaga, dan tubuh pun ikut merespons dengan lebih baik. Masa tua yang dijalani dengan kebiasaan menenangkan membuat hari-hari terasa lebih hangat meskipun berjalan lebih pelan. Di segmen berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu 11 kebiasaan kecil, yang jika dilakukan dengan konsisten, mampu mengubah hidup di masa tua menjadi lebih bahagia dan lebih damai. Renungkan sejenak Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil apa yang selama ini paling sering menemani hari-hari Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil pertama yang sangat berpengaruh di masa tua adalah memulai hari dengan ritme yang pelan dan teratur. Di usia senja, tubuh tidak lagi cocok dipaksa. Bangun terlalu terburu-buru, langsung memikirkan banyak hal, atau merasa dikejar waktu justru membuat hati gelisah sejak pagi. Sebaliknya, memulai hari dengan tenang, menarik napas, duduk sejenak, dan menyadari bahwa hari ini adalah anugerah, memberi efek besar pada suasana batin sepanjang hari. Dalam psikologi lansia, pagi hari sangat menentukan kualitas emosi. Pikiran yang tenang di pagi hari membantu sistem saraf bekerja lebih stabil. Ketika pagi dijalani dengan pelan, tekanan darah lebih terjaga, emosi lebih terkendali, dan tubuh tidak langsung berada dalam kondisi tegang. Kebiasaan kecil ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat panjang bagi ketenangan hidup. Kebiasaan kecil kedua adalah berhenti berbicara keras kepada diri sendiri. Banyak orang tua tanpa sadar sering menyalahkan diri, mengingat kesalahan lama, atau merasa hidupnya kurang berarti. Kalimat-kalimat di dalam hati seperti ini perlahan menggerogoti kebahagiaan. Mengganti suara batin dengan kata-kata yang lebih lembut adalah langkah kecil yang sangat menyembuhkan. Ibu Sri, seorang lansia berusia 72 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu sering merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Setelah ia menyadari bahwa ia terlalu keras pada dirinya sendiri, ia mulai mengubah kebiasaan batinnya. Ia belajar berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik dan hari ini aku cukup." Dari perubahan kecil itu, hatinya terasa lebih ringan dan hidupnya lebih damai. Kebiasaan berbicara lembut pada diri sendiri membantu menjaga kesehatan mental di masa tua. Ketika hati tidak terus-menerus diserang oleh pikiran negatif, emosi menjadi lebih stabil dan rasa syukur lebih mudah tumbuh. Masa tua pun terasa lebih bersahabat, bukan sebagai beban tetapi sebagai fase hidup yang layak dinikmati. Renungkan sejenak Bapak dan Ibu. Bagaimana biasanya Bapak dan Ibu memulai hari, dan bagaimana cara Bapak dan Ibu berbicara pada diri sendiri? Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan kecil lainnya yang diam-diam sangat menentukan kebahagiaan di masa tua. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil ketiga yang mampu mengubah kualitas hidup di masa tua adalah menjaga gerak tubuh secara ringan namun rutin. Di usia senja, tubuh tidak membutuhkan aktivitas berat, tetapi sangat membutuhkan gerakan yang konsisten. Jalan pelan, peregangan sederhana,
atau sekadar bergerak di sekitar rumah membantu tubuh tetap lentur dan pikiran terasa lebih segar. Dalam psikologi lansia, gerak tubuh berhubungan langsung dengan suasana hati. Ketika tubuh bergerak, otak melepaskan hormon yang membantu menenangkan emosi. Lansia yang rutin bergerak ringan cenderung lebih jarang merasa murung dan lebih stabil secara mental. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas berat yang hanya sesekali. Kebiasaan kecil keempat adalah membatasi paparan berita dan cerita negatif. Terlalu banyak mendengar kabar buruk, konflik, atau cerita yang membuat cemas hanya akan memenuhi pikiran dengan ketakutan. Di masa tua, pikiran perlu dilindungi agar tidak terus berada dalam kondisi waspada. Memilih apa yang didengar dan ditonton adalah bentuk merawat ketenangan batin. Pak Umar, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah berkata bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak setelah ia membatasi waktu menonton berita. Ia memilih mengisi waktu dengan membaca, mendengarkan cerita yang menenangkan, atau berbincang ringan. Perubahan kecil itu membuat pikirannya lebih jernih dan hatinya lebih damai. Kebiasaan menjaga gerak tubuh dan menjaga asupan informasi membantu tubuh dan pikiran bekerja selaras. Ketika keduanya seimbang, hari-hari di masa tua terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa gelisah yang berlebihan, dan hidup pun terasa lebih bersahabat. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini tubuh kurang bergerak atau pikiran terlalu sering terpapar hal-hal yang melelahkan? Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan kebiasaan kecil lain yang tak kalah penting untuk kebahagiaan di masa tua. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil kelima yang sangat berpengaruh pada kebahagiaan di masa tua adalah belajar menerima hari apa adanya tanpa terus mengeluh. Di usia senja, tubuh memang tidak selalu nyaman, keadaan tidak selalu sesuai harapan, dan energi tidak lagi seperti dulu. Namun ketika setiap ketidaknyamanan selalu disertai keluhan di dalam hati, pikiran menjadi berat. Menerima hari apa adanya bukan berarti pasrah, tetapi berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Dalam psikologi lansia, penerimaan adalah kunci ketenangan batin. Lansia yang mampu berkata, "Hari ini begini adanya, dan aku menerimanya," cenderung lebih stabil emosinya. Sebaliknya, mereka yang terus membandingkan hari ini dengan masa lalu sering merasa kecewa dan lelah secara batin. Penerimaan membuat hati lebih lunak, dan pikiran tidak mudah terseret pada kesedihan yang berulang. Ibu Aminah, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia sering mengeluh tentang tubuhnya yang tidak sekuat dulu. Setiap pagi dimulai dengan rasa tidak puas. Setelah ia belajar mengubah kebiasaan itu, mengganti keluhan dengan penerimaan dan doa, hatinya terasa lebih ringan. Keadaan tubuhnya memang sama, tetapi suasana batinnya jauh lebih damai. Kebiasaan kecil keenam adalah menyederhanakan keinginan dan tidak memaksakan standar hidup tertentu. Di masa tua, keinginan yang terlalu banyak sering menjadi sumber kegelisahan. Ingin ini, ingin itu, ingin seperti orang lain, semua itu membuat hati tidak pernah merasa cukup. Ketika keinginan disederhanakan, rasa cukup tumbuh, dan kebahagiaan menjadi lebih dekat. Dalam psikologi, rasa cukup berperan besar dalam kebahagiaan lansia. Ketika seseorang berhenti menuntut hidup terlalu banyak, pikirannya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mulai mensyukuri apa yang masih ada. Dari sinilah kebahagiaan yang sederhana namun dalam mulai terasa. Kebiasaan menerima hari dan menyederhanakan keinginan membantu lansia hidup lebih selaras dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi dorongan untuk mengejar hal-hal yang melelahkan. Hari-hari dijalani dengan ritme yang lebih ramah bagi tubuh dan hati, sehingga masa tua terasa lebih hangat dan bersahabat. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering lelah karena terlalu banyak keluhan atau keinginan? Jika iya, mungkin dua kebiasaan kecil ini sedang mengajak kita untuk hidup lebih sederhana, agar masa tua bisa dijalani dengan perasaan yang lebih bahagia dan damai. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil ketujuh yang sering menentukan kebahagiaan di masa tua adalah menjaga hubungan yang hangat tanpa tuntutan berlebihan. Di usia senja, hubungan tidak lagi tentang seberapa sering bertemu atau seberapa banyak perhatian yang diterima, tetapi tentang rasa aman dan ketulusan. Ketika hubungan dijalani dengan tuntutan, ingin selalu diperhatikan,
ingin selalu dipahami, hati justru mudah kecewa. Melepaskan tuntutan membuat hubungan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dalam psikologi lansia, hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi ruang. Lansia yang mampu menikmati kebersamaan tanpa menuntut cenderung lebih damai. Mereka tidak mudah sakit hati ketika orang lain sibuk dan tidak merasa ditinggalkan hanya karena perhatian berkurang. Hubungan seperti ini menjaga emosi tetap stabil dan mencegah rasa sepi yang berlarut-larut. Kebiasaan kecil ke-8 adalah melatih hati untuk memaafkan hal-hal kecil setiap hari. Di masa tua, luka besar biasanya sudah berlalu, tetapi luka kecil justru sering menumpuk. Ucapan yang kurang enak, sikap yang tidak sesuai harapan, atau kejadian sepele yang mengganjal hati. Jika semua disimpan, hati menjadi berat. Membiasakan memaafkan hal kecil membuat batin lebih lega. Pak Hasan, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah berkata bahwa ia belajar memaafkan bukan karena orang lain berubah, tetapi karena ia ingin tidurnya lebih nyenyak. Ia berhenti membawa kesal kecil ke tempat tidur. Sejak itu, pikirannya lebih tenang, dan hari-harinya terasa lebih ringan. Kebiasaan menjaga hubungan tanpa tuntutan dan memaafkan hal kecil membantu lansia terbebas dari konflik batin yang tidak perlu. Hati tidak lagi sibuk mengingat hal yang menyakitkan, dan energi bisa dipakai untuk menikmati hari. Kebahagiaan di masa tua seringkali datang bukan dari menambah sesuatu, tetapi dari mengurangi beban perasaan. Bapak dan Ibu, hidup di masa tua tidak perlu dipenuhi perhitungan tentang siapa memberi apa. Ketika hubungan dijalani dengan ketulusan dan hati dilatih untuk memaafkan, ketenangan tumbuh dengan alami. Hidup terasa lebih hangat meski berjalan lebih pelan. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering lelah karena tuntutan atau kesal kecil yang disimpan? Jika iya, mungkin dua kebiasaan ini sedang mengajak kita untuk melepaskan beban itu, agar masa tua bisa dijalani dengan perasaan yang lebih bahagia dan damai. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil ke-9 yang sangat berpengaruh pada kebahagiaan di masa tua adalah menjaga rutinitas harian yang sederhana, namun konsisten. Di usia senja, tubuh dan pikiran sangat menyukai keteraturan. Bangun di jam yang relatif sama, makan dengan jadwal yang teratur, dan memiliki waktu khusus untuk beristirahat membuat hati merasa aman. Rutinitas sederhana ini memberi sinyal pada tubuh bahwa hidup berjalan stabil dan terkendali. Dalam psikologi lansia, keteraturan membantu menurunkan kecemasan. Ketika hari-hari terasa bisa diprediksi, pikiran tidak mudah panik dan emosi lebih seimbang. Sebaliknya, hidup yang terlalu acak, jam tidur berantakan, pola makan tidak teratur, sering membuat tubuh lelah dan hati mudah gelisah. Rutinitas kecil yang dijaga setiap hari adalah penyangga ketenangan batin. Ibu Siti, seorang lansia berusia 73 tahun, pernah bercerita bahwa ia merasa lebih bahagia sejak ia membuat jadwal sederhana untuk dirinya sendiri. Tidak ketat, tidak memaksa, hanya cukup memberi arah pada hari. Dengan rutinitas itu, ia merasa hidupnya lebih teratur dan pikirannya tidak lagi mudah lelah memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan kecil ke-10 adalah meluangkan waktu untuk menyendiri dengan tenang tanpa merasa kesepian. Banyak orang tua takut sendirian karena dianggap sepi. Padahal, menyendiri dan kesepian adalah dua hal yang berbeda. Menyendiri dengan tenang justru memberi ruang bagi hati untuk bernapas, merenung, dan berdamai dengan diri sendiri. Dalam psikologi lansia, waktu menyendiri yang sehat membantu memulihkan energi batin. Lansia yang memiliki waktu hening untuk dirinya sendiri cenderung lebih mengenal kebutuhannya dan lebih stabil secara emosi. Menyendiri bukan tanda ditinggalkan, tetapi bentuk merawat diri agar tidak selalu bergantung pada kehadiran orang lain. Kebiasaan menjaga rutinitas dan menyediakan waktu menyendiri membantu lansia hidup lebih seimbang. Ada waktu untuk beraktivitas, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk mendengarkan hati sendiri. Keseimbangan inilah yang membuat masa tua terasa lebih damai dan tidak melelahkan. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hari-hari terasa kacau atau hati jarang diberi ruang untuk hening? Jika iya, mungkin dua kebiasaan kecil ini sedang mengajak kita untuk menata hidup dengan lebih teratur dan memberi waktu bagi diri sendiri, agar masa tua bisa dijalani dengan kebahagiaan yang lebih tenang dan mendalam. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil ke-11 yang sering menjadi penentu utama kebahagiaan di masa tua adalah menjaga hubungan batin dengan Tuhan
sesuai keyakinan masing-masing. Di usia senja, ketika banyak hal di dunia mulai terasa tidak pasti, kesehatan, usia, dan perubahan sekitar, hubungan batin inilah yang menjadi sandaran paling tenang. Bukan soal seberapa banyak ritual, tetapi seberapa tulus hati merasa ditemani dan ditopang. Dalam psikologi lansia, spiritualitas yang dijalani dengan tenang terbukti membantu menurunkan kecemasan dan rasa kesepian. Ketika seseorang merasa hidupnya tidak berjalan sendirian, beban pikiran menjadi lebih ringan. Doa, zikir, meditasi, atau bentuk ibadah lain memberi ruang hening bagi hati untuk melepaskan kegelisahan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika semata. Pak Abdullah, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah berkata bahwa ketenangan terbesarnya datang saat ia berhenti melawan usia dan mulai menyerahkan kekhawatirannya dalam doa. Masalah hidupnya tidak serta-merta hilang, tetapi hatinya tidak lagi gelisah seperti dulu. Dari kebiasaan kecil itulah ia merasa lebih kuat menjalani hari meski fisiknya tidak selalu prima. Kebiasaan menjaga hubungan batin membuat lansia lebih mudah menerima kenyataan hidup. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, hati tidak langsung runtuh. Ada rasa percaya bahwa hidup memiliki makna yang lebih besar dari apa yang terlihat hari ini. Rasa percaya inilah yang menumbuhkan ketenangan yang dalam dan tidak mudah goyah. Bapak dan Ibu, jika kita melihat kembali 11 kebiasaan kecil yang telah dibahas, semuanya tidak membutuhkan tenaga besar, biaya besar, atau perubahan drastis. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan ketulusan untuk merawat diri setiap hari. Kebahagiaan di masa tua tidak dibangun dari satu keputusan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran. Renungkanlah dengan pelan Bapak dan Ibu. Dari 11 kebiasaan kecil ini, kebiasaan mana yang paling ingin mulai dijaga hari ini? Tidak perlu menunggu sempurna. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah suasana hati, cara berpikir, dan kualitas hidup di masa tua menjadi lebih bahagia dan damai. Bapak dan Ibu, setelah membahas 11 kebiasaan kecil yang membentuk kebahagiaan di masa tua, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas. Hidup menjadi lebih damai bukan karena kita menambah banyak hal, melainkan karena kita menata ulang cara menjalani hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran pelan-pelan mengubah suasana hati, cara berpikir, dan cara kita memaknai hidup. Dalam psikologi lansia, perubahan besar jarang bertahan jika dilakukan secara mendadak. Yang bertahan justru perubahan kecil yang konsisten. Kebiasaan bangun pelan, berbicara lembut pada diri sendiri, bergerak ringan, membatasi hal negatif, menerima hari apa adanya, menyederhanakan keinginan, menjaga hubungan tanpa tuntutan, memaafkan, menata rutinitas, memberi ruang hening, dan menguatkan batin. Semuanya bekerja bersama, membentuk ketenangan yang stabil. Bapak dan Ibu, masa tua sering terasa berat bukan karena usia, tetapi karena kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Ketika kita masih memaksa diri hidup seperti dulu, hati mudah lelah. Namun saat kebiasaan disesuaikan dengan kebutuhan hari ini, tubuh dan pikiran mulai bekerja selaras. Dari sinilah rasa damai tumbuh tanpa harus dicari jauh-jauh. Banyak lansia yang akhirnya berkata, seandainya dulu aku hidup lebih pelan. Namun usia senja bukan tentang penyesalan masa lalu. Ia adalah kesempatan untuk memilih hidup yang lebih lembut hari ini. Selama kita masih diberi waktu, kita selalu bisa mengubah kebiasaan kecil yang menentukan kualitas hari-hari ke depan. Hidup di masa tua tidak perlu ramai untuk terasa bahagia. Tidak perlu sempurna untuk terasa cukup. Ketika kebiasaan kecil dijaga dengan penuh kesadaran, hari-hari terasa lebih hangat meski berjalan sederhana. Ketenangan datang bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi mudah goyah. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Dari semua kebiasaan kecil yang telah dibahas, kebiasaan mana yang paling terasa menenangkan jika mulai dijalani hari ini? Pilih satu saja, jalani dengan pelan, dan biarkan kebiasaan itu bekerja dengan sendirinya mengubah masa tua menjadi lebih bahagia dan damai. Bapak dan Ibu, jika kita rangkum seluruh pembahasan tentang 11 kebiasaan kecil ini, kita akan menemukan satu kebenaran yang sangat menenangkan, bahwa kebahagiaan di masa tua tidak dibangun dari perubahan besar yang melelahkan, tetapi dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
Kebiasaan kecil bekerja pelan, namun pengaruhnya meresap dalam-dalam ke hati dan pikiran. Dalam psikologi lansia, kebiasaan adalah fondasi emosi. Apa yang kita ulang setiap hari akan membentuk cara kita merasa. Ketika kebiasaan dipenuhi dengan keterburuan, keluhan, dan tuntutan, hati mudah lelah. Namun ketika kebiasaan diisi dengan penerimaan, kesederhanaan, dan kelembutan pada diri sendiri, ketenangan mulai menetap tanpa perlu dicari-cari. Bapak dan Ibu, masa tua seringkali terasa berat bukan karena usia bertambah, tetapi karena kebiasaan lama masih dipertahankan. Kita terbiasa hidup cepat, memikirkan banyak hal, dan menuntut diri sendiri. Padahal, tubuh dan hati di usia senja sedang meminta perlakuan yang berbeda. Ketika kebiasaan disesuaikan, hidup tidak lagi terasa melawan arus, tetapi mengalir lebih alami. Banyak lansia yang akhirnya menyadari bahwa hidup mereka berubah saat mereka berhenti menunggu keadaan ideal. Mereka mulai bahagia bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara mereka menyikapi hidup menjadi lebih tenang. Kebiasaan kecil seperti membatasi berita negatif, memaafkan hal sepele, dan mensyukuri hari ini membuat pikiran tidak lagi penuh oleh beban yang tidak perlu. Usia senja adalah masa untuk menyederhanakan hidup. Bukan berarti hidup menjadi sempit, tetapi justru menjadi lebih jernih. Kita belajar memilih mana yang penting, mana yang bisa dilepaskan, dan mana yang tidak lagi perlu diperjuangkan. Dari pilihan-pilihan inilah kebahagiaan yang tenang dan dewasa tumbuh. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Jika hari ini diminta memilih satu kebiasaan kecil untuk dijaga dengan sungguh-sungguh, kebiasaan apa yang paling ingin Bapak dan Ibu mulai? Ingatlah, satu kebiasaan kecil yang dijalani dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah arah hidup di masa tua menjadi lebih bahagia dan damai. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang 11 kebiasaan kecil ini, kita sampai pada satu pemahaman yang sangat sederhana namun mendalam, bahwa masa tua tidak harus dijalani dengan berat dan penuh kekhawatiran. Kebahagiaan dan ketenangan bukan sesuatu yang jauh atau mahal, tetapi tumbuh dari cara kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, kita telah belajar bahwa hidup di masa tua menjadi lebih damai ketika kita bangun dengan pelan. Berbicara lembut pada diri sendiri, menjaga gerak tubuh, melindungi pikiran dari hal negatif, menerima hari apa adanya, menyederhanakan keinginan, menjaga hubungan tanpa tuntutan, memaafkan, menata rutinitas, memberi ruang hening, dan menguatkan batin. Semua kebiasaan itu bukan untuk mengubah hidup secara drastis, tetapi untuk membuat hidup terasa lebih ramah bagi hati dan tubuh. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan fase pendewasaan rasa. Di usia ini kita tidak lagi dituntut untuk cepat, kuat, atau sempurna. Kita hanya diajak untuk jujur pada diri sendiri, mendengarkan kebutuhan hati, dan menjalani hari dengan penuh kesadaran. Ketika kebiasaan kecil dijaga, hari-hari terasa lebih ringan, meski berjalan lebih pelan. Mungkin tidak semua kebiasaan bisa langsung dilakukan. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah niat untuk mulai. Satu kebiasaan kecil yang dijalani dengan konsisten jauh lebih berharga daripada banyak rencana yang tidak pernah dijalankan. Perubahan di masa tua tidak membutuhkan kecepatan, tetapi kesetiaan pada hal-hal sederhana. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang berusaha menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih damai, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Tidak ada kata terlambat untuk merawat diri, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih lembut dan lebih bersyukur. Dan jika konten ini dirasa bermanfaat dan menenangkan, mari tetap bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu ikut mendukung hadirnya konten-konten yang bijak, hangat, dan setia, menemani perjalanan masa tua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan.